Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Filsafat Manusia bab 9 yaitu tentang proposisi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Saya Shirley Pradiva Amanda dengan nomor induk mahasiswa 18010121078. Saya Raya Luki Abizar dengan NIM 1801621621027. Dan yang ketiga saya sendiri Najwa Septiana, nomor induk mahasiswa 18016211007. Apa sih itu proposisi? Definisi proposisi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah, yang terdiri atas rangkaian term-term yang berfungsi sebagai subjek atau predikat, sedangkan term ini merupakan ekspresi verbal dari pengertian. Proposisi juga terdiri dari 3 unsur, yaitu term subjek, term predikat, dan kopula. Lalu ada unsur-unsur proposisi. Unsur proposisi ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada term subjek. Term subjek ialah sesuatu yang tentangnya pengakuan atau pengingkaran ditujukan. Term ini dalam subjek proposisi disebut subjek logis. Lalu selanjutnya ada term predikat. Term predikat ini ialah sesuatu isi pengakuan atau pengingkaran tentang term subjek, atau bisa disingkat apa yang diakui atau diingkari. Yang ketiga ada kopula. Kopula ini ialah penghubung antara term subjek dan term predikat yang sekaligus memberi bentuk pada hubungan tersebut. Bentuknya yaitu pengakuan atau pengingkaran. Lalu selanjutnya klasifikasi proposisi kategoris. Proposisi kategoris dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu kuantitas, kualitas, serta kuantitas dan kualitas. 1. Kuantitas proposisi. Kuantitas sebuah proposisi kategoris ditentukan oleh luas term subjeknya, karena luas suatu pengertian dapat berupa singular, partikular, dan universal. Proposisi singular ialah luas term subjeknya singular, yang hanya menunjuk kepada satu hal, benda, atau individu tertentu. Contohnya, gedung baru itu berlantai 12. Lalu, proposisi partikular ialah proposisi yang luas term subjeknya partikular, yang tidak menunjuk kepada keseluruhan luasnya, melainkan hanya sebagian atau paling kurang satu, namun yang satu itu belum tentu yang mana. Contohnya, tidak semua binatang dapat dijinakan. Lalu, yang ketiga ada proposisi universal. Ialah luas term subjeknya universal. Pengertian term subjek itu meliputi semua hal, benda atau individu yang terdapat di dalamnya tanpa terkecuali. Contohnya, semua manusia dapat mati. 2. Kualitas proposisi. Ciri khas sebuah proposisi kategoris adalah bahwa di dalamnya selalu terkandung unsur pengakuan atau pengingkaran, dan karena itu hanya tentang proposisi kategoris dapat dikatakan benar atau salah. Menurut kualitasnya, proposisi kategoris dibedakan menjadi 2 macam, yakni proposisi afirmatif dan proposisi negatif. A. Proposisi afirmatif yaitu suatu proposisi dikatakan afirmatif apabila apa yang menjadi term predikat diakui tentang apa yang menjadi term subjek. B. Proposisi negatif yaitu suatu proposisi dikatakan negatif apabila apa yang menjadi term predikat diingkari tentang apa yang menjadi term subjek. C. Kuantitas dan kualitas proposisi yaitu pengklasifikasian proposisi kategoris menurut kuantitas dan kualitas secara teoritis akan menghasilkan 6 macam proposisi, yakni 1. Proposisi universal afirmatif, 2. Proposisi partikular afirmatif, 3. Proposisi singular afirmatif, 4. Proposisi universal negatif, 5. Proposisi partikular negatif, dan yang keenam yaitu proposisi singular negatif. Pada samping kanan saya terdapat sebuah
tabel. Jika ditarik suatu garis perbandingan antara proposisi singular di satu pihak dengan proposisi universal dan proposisi partikular di lain pihak, maka akan ternyata bahwa dalam arti tertentu sifat proposisi singular lebih mempunyai persamaan dengan proposisi universal ketimbang dengan proposisi partikular. Maka para ahli logika tidak membedakan lambing yang digunakan, baik untuk proposisi universal afirmatif dan proposisi singular afirmatif, maupun untuk proposisi universal negatif dan proposisi singular negatif. Dengan demikian, di kalangan para ahli logika digunakan hanya 4 lambing saja untuk mewakili ke-6 macam proposisi di atas. Lambang-lambing yang dimaksud itu adalah A, E, I, dan O, seperti terlihat pada tabel di samping, yaitu proposisi A, proposisi universal atau singular afirmatif, proposisi E, proposisi universal atau singular negatif, proposisi I, proposisi partikular afirmatif, dan proposisi O, proposisi partikular negatif. Lalu yang ketiga ada luas term predikat. Berbeda dengan luas term subjek yang menentukan kuantitas suatu proposisinya, luas term predikat justru ditentukan oleh kualitas suatu proposisinya. Lalu selanjutnya ada luas term predikat dalam proposisi afirmatif. Hukum pokok luas term predikat selalu partikular, yaitu hanya mewakili sebagian saja dari anggotanya atau tidak berdistribusi. Luas term predikat ini dapat berlaku untuk proposisi A dan juga proposisi I. Contoh, proposisi A, semua kucing adalah binatang. Binatang dalam proposisi tersebut merupakan term predikat yang mana sesuai dengan hukum pokok di atas. Maka, luas term tersebut adalah partikular, bukan universal. Dalam proposisi ini tidak dikatakan bahwa semua kucing adalah semua binatang, melainkan semua kucing adalah sebagian binatang. Itu berarti luas term predikatnya adalah partikular. Hal tersebut juga berlaku untuk proposisi I. Contohnya, sebagian pejabat adalah koruptor. Nah, dalam proposisi itu tidak dikatakan bahwa sebagian pejabat adalah semua koruptor, melainkan dikatakan bahwa sebagian pejabat adalah sebagian dari koruptor. Kalau begitu, term predikatnya adalah partikular. Lalu selanjutnya ada pengecualian. 1. Hukum ini tidak berlaku pada proposisi A, yang term subjek dan term predikatnya sama-sama mempunyai luas universal. Corak proposisi semacam ini hanya terdapat dalam definisi. Salah satu hukum definisi mengatakan definens dan definendum harus dapat dibolak-balik. Untuk itu, luas dari kedua bagian itu harus sama-sama besarnya, yaitu sama-sama universal. Contohnya ada, dosen adalah orang yang mengajar di perguruan tinggi. Pernyataan di atas tidak sekedar berupa proposisi, melainkan proposisi yang berbentuk definisi, yakni definisi hakiki, sehingga dapat dibolak-balik menjadi orang yang mengajar di perguruan tinggi adalah dosen. Karena itu, luas term predikatnya bukan partikular, melainkan universal. Yang kedua ada hukum ini juga tidak berlaku pada proposisi A, yang term subjek dan term predikatnya sama-sama mempunyai luas singular. Term singular adalah term yang pengertiannya menunjuk pada satu hal atau satu individu tertentu. Contohnya ada, Tommy adalah putra sulung Tuan Jamal. Dalam proposisi tersebut, sudah jelas luas term predikatnya adalah singular, bukan partikular, karena hanya menunjuk pada satu individu tertentu. Yang kedua adalah luas term predikat dalam proposisi negatif. Hukum pokok, luas term predikat selalu universal. Contoh, proposisi E, semua kelinci bukan gajah. Gajah yang dimaksud dalam proposisi itu bukan hanya sebagian gajah, melainkan semua yang disebut gajah. Dengan demikian, term gajah dalam proposisi tersebut meliputi semua anggotanya atau universal.
Demikian pula halnya dengan proposisi O, seperti sebagian bintang film bukan penyanyi. Penyanyi yang dimaksud dalam proposisi itu bukan hanya sebagian penyanyi, melainkan semua penyanyi. Karena itu, term penyanyi dalam proposisi tersebut adalah universal. Pengecualian. Pengecualian terhadap hukum ini terdapat pada proposisi E, yang luas term subjek beserta predikatnya sama-sama singular. Contohnya, Semarang bukan kota terbesar di Indonesia. Term predikat proposisi tersebut dengan jelas menunjuk pada satu hal tertentu, dan karena itu luasnya bukan universal, melainkan singular. Selanjutnya yang ketiga adalah penyimpulan deduktif dan silogisme. Penyimpulan deduktif adalah suatu metode untuk mengambil kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang lebih khusus. Ditinjau dari segi cara menurunkan kesimpulannya, penyimpulan atau penalaran tersebut dapat dibedakan atas dua macam, yaitu penalaran langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada penalaran langsung. Penalaran langsung adalah penalaran yang kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis saja. Prosedur yang umum digunakan dalam mempraktekkan penalaran langsung adalah melakukan konversi. Konversi adalah pengungkapan kembali makna yang terkandung dalam sebuah proposisi dengan cara menukarkan tempat term subjek dan term predikatnya tanpa mengubah kualitas proposisi tersebut. Jadi, jika memang ternyata S adalah P, maka dapat disimpulkan bahwa P adalah S. Hukum pokok dari penalaran langsung ini berbunyi, luas term predikat pada proposisi asal atau premis harus sama besar dengan luas term tersebut pada proposisi baru atau kesimpulan. Konversi yang menghasilkan kesimpulan yang benar-benar ekuivalen hanya bisa dilakukan untuk proposisi E dan proposisi I, karena memiliki term subjek dan term predikat dengan luas yang sama besar. Pada proposisi E, term subjek dan term predikat sama-sama mempunyai luas universal. Dengan demikian, proposisi E jika dikonversi tetap menjadi proposisi E, yang luas term predikat dan term subjeknya adalah universal. Contohnya, premis mengatakan semua beca bukan mobil. Itu merupakan proposisi E. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah semua mobil bukan beca, yang merupakan proposisi E juga. Kemudian, pada proposisi I, term subjek dan term predikat keduanya mempunyai luas partikular. Dengan demikian, proposisi I jika dikonversi tetap menjadi proposisi I yang luas term predikat dan term subjeknya adalah partikular. Sebagai contoh, premis mengatakan beberapa mahasiswa adalah penyanyi, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah beberapa penyanyi adalah mahasiswa. Keduanya merupakan proposisi I. Karena prosedur konversi untuk proposisi E dan proposisi I itu hanya berupa penukaran tempat term subjek dan term predikatnya, maka prosedur tersebut disebut dengan konversi sederhana. Prosedur konversi sederhana tidak dapat dilakukan terhadap proposisi A. Hal ini disebabkan dalam proposisi A, luas term predikatnya adalah partikular. Jika dikonversi secara sederhana begitu saja, maka term predikat yang dalam premis mempunyai luas partikular akan memperoleh luas universal dalam kesimpulan. Sebagai contoh, premis mengatakan semua emas adalah logam. Maka kesimpulan yang dapat diambil, semua logam adalah emas. Kesimpulan yang diambil tidak ekuivalen dengan premisnya, karena dalam premis luas predikatnya adalah partikular, tapi saat diambil kesimpulan, luasnya berubah menjadi universal. Untuk mendapatkan konversi yang tepat terhadap proposisi premisnya, maka term predikat pada premis tersebut harus dibatasi luasnya dalam kesimpulan menjadi partikular. Dengan demikian, kesimpulan yang tepat menjadi sebagian logam adalah emas. Jadi, proposisi A hanya dapat dikonversi menjadi proposisi I. Itulah sebabnya untuk proposisi A hanya berlaku konversi terbatas. Pengecualian hanya bisa terjadi apabila proposisi A itu memang merupakan sebuah definisi, karena kedua unsur dalam definisi yakni definiens dan definiendum
dituntut harus sama-sama mempunyai luas universal agar dapat dipertukarkan tempatnya. Contoh, premis mengatakan semua manusia adalah makhluk yang berakal budi. Karena premis tersebut merupakan definisi, maka kesimpulannya dapat berupa semua makhluk yang berakal budi adalah manusia. Dengan begitu, kesimpulan dalam penalaran langsung tersebut benar sekaligus ekuivalen dengan premisnya. Selanjutnya ada proposisi O. Proposisi O tidak dapat dikonversi karena dalam proposisi O luas term predikatnya adalah universal. Itu berarti sejalan dengan hukum pokok di atas, term predikat itu harus diturunkan ke dalam kesimpulan dengan luas universal pula. Dan kalau begitu, kesimpulannya selalu berupa proposisi E. Contoh, dalam premis dikatakan sebagian bintang film bukan penyanyi. Maka kesimpulan yang dapat diambil semua penyanyi bukan bintang film. Dengan demikian, kesimpulan yang ditarik bukan hanya tidak ekuivalen dengan premisnya, tetapi juga selalu salah. Secara keseluruhan, prosedur konversi untuk semua jenis proposisi dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel terdapat 3 buah kolom. Kolom yang pertama merupakan jenis proposisi, kolom kedua proposisi asal, dan kolom ketiga merupakan konversinya. Yang pertama ada proposisi E. Pada proposisi asalnya dikatakan semua beca bukan mobil. Ketika dikonversi menjadi semua mobil bukan beca. Proposisi E ini dapat dikonversi secara sederhana. Yang kedua ada proposisi I. Pada proposisi asalnya dikatakan beberapa mahasiswa adalah penyanyi. Maka ketika dikonversi menjadi beberapa penyanyi adalah mahasiswa. Proposisi I ini juga dapat dikonversi secara sederhana. Selanjutnya ada proposisi A. Proposisi asal mengatakan semua emas adalah logam. Dan ketika dikonversi menjadi sebagian logam adalah emas. Nah, proposisi A ini hanya dapat dikonversi secara terbatas. Dan yang terakhir ada proposisi O. Proposisi asalnya mengatakan sebagian bintang film bukan penyanyi. Nah, untuk proposisi O ini satu-satunya proposisi yang tidak ada konversinya. Setelah penalaran langsung, selanjutnya ada penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung diwujudkan dalam satu bentuk logis yang disebut silogisme, karena menurut sifat pengakuan dan pengingkaran term predikat tentang term subjek, kita mengenal dua macam proposisi, yaitu proposisi kategoris dan proposisi hipotesis. Maka dalam pembicaraan tentang silogisme, kita juga mengenal silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Jenis silogisme yang pertama yaitu silogisme kategoris standar. Silogisme kategoris adalah suatu bentuk logis argumen deduktif yang terdiri atas dua premis dan satu kesimpulan, yang semuanya merupakan proposisi-proposisi kategoris. Suatu silogisme kategoris standar selalu berisikan 3 term atau 3 kelas, yang masing-masingnya hanya boleh muncul dalam dua proposisi silogisme. Kesimpulan dari silogisme kategori standar yang berupa proposisi kategori standar itu mengandung 2 dari 3 term silogisme, yakni term subjek dan term predikat. Term predikat dari kesimpulan disebut term mayor silogisme, sedangkan term subjek dari kesimpulan disebut term minor silogisme. Nah, sebagai contoh, di sini ada premis pertama mengatakan semua pahlawan adalah orang yang berjasa. Premis kedua, beberapa prajurit adalah pahlawan. Maka dapat disimpulkan, beberapa prajurit adalah orang berjasa. Berdasarkan silogisme di atas, kata prajurit merupakan term minor, sedangkan orang berjasa merupakan term mayor. Term ketiga dari silogisme yang tidak terdapat dalam kesimpulan, tetapi hanya termuat dalam kedua premis disebut dengan term menengah. Dilambangkan dengan huruf M yang merupakan singkatan dari terminus atau medius, dan kata pahlawan merupakan term menengah. Premis pertama yang mengatakan semua pahlawan adalah orang berjasa merupakan premis mayor, sedangkan premis kedua yang berbunyi beberapa prajurit adalah pahlawan merupakan premis minor. Dalam silogisme standar,
Premis mayor selalu ditempatkan sebagai proposisi pertama pada baris pertama, sedangkan premis minor selalu ditempatkan sebagai proposisi kedua pada baris kedua. Premis mayor dan premis minor ini berfungsi sebagai pangkal tolak seluruh penalaran. Kesimpulan penalaran diturunkan dengan memperhatikan hubungan antara premis mayor dan premis minor tersebut. Dalam contoh di atas, antara term menengah dengan term predikat ada dalam premis mayor, dan antara term subjek dengan term menengah ada dalam premis minor. Itu berarti kalau memang ternyata M sama dengan P, sedangkan S sama dengan M, maka dapat disimpulkan S harus sama juga dengan P. Penalaran yang menggunakan term menengah untuk menarik kesimpulan dalam sistem Aristoteles disebut dengan penalaran tidak langsung. Selanjutnya yang kedua ada sifat formal argumen silogistis. Masalah kesahihan atau ketidaksahihan silogisme kategoris tergantung semata-mata pada bentuk formanya dan sama sekali tidak tergantung pada isi materinya. Jadi, istilah sahih dan tidak sahih hanya dapat dikenakan pada bentuk argumen, sedangkan istilah-istilah benar dan tidak benar hanya dapat dikenakan pada proposisi-proposisi. Silogisme dengan bentuk seperti semua M adalah P, semua S adalah M, maka dapat disimpulkan semua S adalah P, adalah suatu argumen yang sahih tanpa memperhatikan isinya. Itu berarti term-term apapun yang digunakan untuk menggantikan lambang-lambang S, P, dan M, argumen yang dilahirkan akan tetap sahih. Kita coba menggantikan lambang-lambang tersebut dengan term-term lele, binatang yang hidup di dalam air, dan ikan. Maka akan menjadi semua ikan adalah binatang yang hidup di dalam air, semua lele adalah ikan. Jadi, semua lele adalah binatang yang hidup dalam air. Itu juga merupakan argumen yang sahih. Suatu silogisme kategoris yang sahih adalah argumen yang sahih secara formal, sahih berdasarkan bentuknya saja. Ini menunjukkan bahwa silogisme lain, asal menggunakan bentuk yang sama, juga tetap disebut sahih. Jika suatu silogisme tertentu ternyata tidak sahih, maka silogisme lain manapun, sejauh menggunakan bentuk yang sama, tetap juga tidak sahih. Perhatikanlah kedua contoh berikut ini. 1. Semua penyanyi adalah orang yang bersuara bagus. Beberapa mahasiswa UI adalah orang yang bersuara bagus. Jadi, beberapa mahasiswa UI adalah penyanyi. 2. Semua kelinci adalah binatang berkaki 4. Semua kuda adalah binatang berkaki 4. Jadi, semua kuda adalah kelinci. Pada contoh 1, kita melihat bahwa premis-premis dan kesimpulannya dari segi isi itu benar. Namun dari bentuknya, argumen itu tidak sahih. Dalam contoh 2, kita melihat bahwa dari segi isi, premis-premisnya benar, sedangkan kesimpulannya salah. Hal ini justru disebabkan jalan pikirannya tidak lurus. Dengan kata lain, argumen tersebut menurut bentuknya tidak sahih. B. Hukum silogisme kategoris. Untuk membangun suatu bentuk argumen silogistik yang sungguh-sungguh logis, kita harus mematuhi kaidah-kaidah penyimpulan yang semuanya berjumlah 8 hukum. Dari ke-8 hukum ini, 4 diantaranya tentang term dan 4 lainnya tentang proposisi. C. Silogisme hipotetis. Silogisme hipotetis adalah model argumentasi yang premis mayornya berupa sebuah proposisi kondisional. Premis mayor ini terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama mengandung syarat atau sebab yang dimulai dengan jika. Lazimnya disebut antecedents. Dan bagian kedua mengandung apa yang disyaratkan atau akibat yang dimulai dengan maka. Lazimnya disebut consequence. Dalam logika, premis mayor dari argumentasi ini biasanya tersusun dalam 4 pola, yakni jika A maka B, jika A maka bukan B, jika bukan A maka B, jika bukan A maka bukan B.
Argumentasi kondisional dengan premis mayor yang tersusun dalam 4 pola itu dikenal dalam 2 jenis, yaitu argumentasi kondisional dalam arti luas dan argumentasi kondisional dalam arti sempit. Yang pertama ada silogisme kondisional dalam arti luas. Jenis argumentasi ini secara keseluruhan memiliki 4 bentuk. Ada 2 bentuk yang sahih dan 2 bentuk lainnya itu tidak sahih. A. Bentuk sahih. Agar bentuk argumentasi kondisional dalam arti luas ini dapat sahih, kita harus berpegang pada 2 hukum. Yang pertama, proses penyimpulan harus bergerak dari pembenaran terhadap syarat dalam antecedents kepada pembenaran terhadap apa yang disyaratkan yang termuat dalam consequence. Proses penyimpulan dengan tata aturan seperti ini disebut modus ponens. Kita ambil sebuah contoh dengan mengikuti pola pertama sebagai berikut. Jika Jonas Ginting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak nafas. Ternyata Jonas Ginting terserang flu burung. Jadi, ia mengalami sesak nafas. Jalan pikiran ini logis. Yang kedua, proses penyimpulan harus bergerak dari pengingkaran terhadap apa yang disyaratkan yang termuat dalam consequence kepada pengingkaran terhadap syarat yang termuat dalam antecedents. Tata aturan penyimpulan seperti ini disebut modus tollens. Dengan mengambil contoh dari pola yang sama, bentuk argumentasi itu menjadi demikian. Jika Jonas Ginting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak napas. Ternyata Jonas Ginting tidak mengalami sesak napas. Jadi ia tidak terserang flu burung. Jalan pikiran ini pun logis. B. Bentuk yang tidak sahih. Ada 2 bentuk tidak sahih yang diperoleh dari argumentasi kondisional ini. Bentuk yang satu mirip dengan modus ponens di atas. Berikut ini adalah contohnya. Jika Jonas Ginting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak napas. Ternyata Jonas Ginting mengalami sesak napas. Jadi ia terserang flu burung. Jalan pikiran seperti ini tidak logis, karena penyimpulan tersebut masih membuka peluang bagi adanya kemungkinan lain. Dari adanya kenyataan bahwa Jonas Ginting mengalami sesak napas atau akibat, tidak dapat secara pasti disimpulkan bahwa Jonas Ginting terserang flu burung. Bisa jadi karena adanya penyebab lain. Bentuk lain yang juga tidak sahih mirip dengan modus tollens di atas. Jika Jonas Ginting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak napas. Ternyata Jonas Ginting tidak terserang flu burung. Jadi ia tidak mengalami sesak napas. Jalan pikiran ini pun tidak logis, karena masih terdapat kemungkinan lain. Dari adanya kenyataan bahwa Jonas Ginting tidak terserang flu burung, atau sebab, tidak dapat secara pasti disimpulkan bahwa Jonas Ginting tidak mengalami sesak napas. Bisa saja Jonas Ginting memang mengalami sesak napas, tapi adanya penyebab lain, bukan karena ia terserang flu burung. 2. Silogisme kondisional dalam arti sempit. Berbeda dengan argumentasi kondisional dalam arti luas, argumentasi kondisional dalam arti sempit memiliki 4 bentuk yang kesemuanya sahih. Hal ini disebabkan argumentasi kondisional dalam arti sempit ini tidak membuka peluang bagi adanya kemungkinan lain. Jadi, sifatnya itu eksklusif. Tetapi, agar keempat bentuk itu dapat sahih semuanya, maka hanya ada satu aturan yang harus dipatuhi, yaitu syarat yang terkandung dalam antecedents harus merupakan satu-satunya syarat. Untuk itu, frase jika maka harus diubah menjadi jika dan hanya jika maka. Dengan memakai rumusan ini, kita dapat menghasilkan 4 bentuk argumentasi kondisional yang sahih. Dengan menggunakan contoh yang sama, keempat bentuk sahih tersebut menjadi demikian. A. Jika dan hanya jika Jonas Ginting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak napas. Ternyata Jonas Ginting terserang flu burung, jadi ia mengalami sesak napas. B. Jika dan hanya jika Jonas Ginting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak napas. Ternyata Jonas Ginting tidak mengalami sesak napas, jadi ia tidak terserang flu burung. C. Jika dan hanya jika Jonas Ginting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak napas. Ternyata Jonas Ginting mengalami sesak napas, jadi ia terserang flu burung. D.
Jika dan hanya jika Jonas Ginting terserang flu burung, maka ia mengalami sesak napas. Ternyata Jonas Ginting tidak terserang flu burung, jadi ia tidak mengalami sesak napas. Kesimpulan, proposisi merupakan pernyataan atau ungkapan yang dapat diyakini atau diingkari tentang sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan dapat dibuktikan benar atau salah. Terdapat 3 unsur proposisi. Klasifikasi proposisi kategoris yang dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kuantitas, kualitas, dan luas term predikat. Dilihat dari segi penalaran itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu penyimpulan deduktif atau langsung, dan silogisme atau penyimpulan tidak langsung. Ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.